the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Okay, viewer, while talking English, while learning about speaking, how to speak joyful, ya, bagaimana kita nyaman berbicara, apalagi berbicara di publik atau public speaking. Socrates bilang, saya tidak dapat mengajar how to speak well, yeah. Whatever to everybody, just make them to think about, and I don't know how to teach the way they are talking about. Nah, itu Socrates bilang, ya. Jadi saya sebetulnya nggak bisa mengajarkan bagaimana untuk orang itu ngomong, ya, atau berbicara, apalagi apa temanya saya nggak tahu. Kata Socrates itu kelihatan mudah memang, wong cuma berpikir saja. Kalau berpikir saja kelihatan mudah, dan setelah berpikir baru kita tuangkan lewat kata-kata, dan kata-kata itu nanti dibaca di publik, ya kan. Kata-kata dibaca di publik, apalagi di audio visualkan seperti Mr. Ali sekarang ini. Meski kita via audio visual, kita juga harus broad minded, ya. Pola pikir kita harus dikembangkan, dan itu membutuhkan usual exercises, ya. Jadi latihan-latihan yang membiasakan diri, atau membiasakan diri untuk latihan berspeak, ya, atau berbicara di depan publik. Jadi bisa aja bicara itu latihannya itu di sawah, atau di tanah ladang, atau di depan kandang, boleh lah, kandang ayam atau kandang sapi kayak gitu. Itu untuk membentuk diri kita, karena kita latihan, dan suatu saat itu akan mengalir dengan sendirinya kalau kita tetap do exercises anytime, every time, ya. Seperti seorang ulama, seorang guru, seorang pembicara, seorang orator ulung, atau politikus, atau seperti Mr. Ali yang sekarang mulai merambah ke dunia YouTuber, ya. Mau nggak mau harus bisa mengembangkan pola speakingnya, ya. Pola speaking yang under control, ya, yang tetap ada kontrol. Karena kalau setelah kita selesai speaking atau bercuap-cuap di depan kamera, mau nggak mau kita harus analisis, ya, atau kita analisa lagi. Yang ternyata jadi seorang YouTuber itu juga gak gampang, bikin konten itu juga gak mudah, ya. Dan harus berpikir juga, berkonsep juga, berakting untuk dijadikan audio visual. Nah, itu, dan itu akan memberi dampak pada viewer, karena di luar sana penonton kita mau nggak mau wait for my content, ya, nunggu konten saya gimana Mr. Ali untuk kelanjutannya, apa topiknya yang akan disampaikan. Jadi untuk saat ini memang how to joyful speaking in a public, ya. Jadi joyful speaking in a public, jadi kita nyaman ngomong di publik, ya, nggak harus ngawur. Memberi sesuatu bertutur-tutur, bisa positif atau negatif, itu easier. Jadi tidak hanya mudah, tapi lebih mudah, apalagi bicara yang sifatnya julid, sifatnya itu ngobrol bebas gitu, tanpa tema, itu lebih easy, ya, atau easier. Tapi ngobrol yang positif, yang bermakna, nah itu yang harus kita pikirkan. Nah, oke.
Dan ngobrol yang bermakna, apalagi ngobrol sistematis yang sifatnya kita memberi sesuatu pada seminar gitu kan, semuanya harus sistematis, atau di forum-forum itu harus sistematis ya. Kadang orang asal ngomong sudah viral ya, terkenal, tapi ya ngomongnya itu ada manfaat nggak? Tapi kalau menghibur sih boleh ya, tapi manfaat kita ngomong itu apa yang harus diambil pada audien kita, seperti itu. Yang selalu berpikir ulang itu orang harus apa ya, memberi memberi contoh dan berlatih tadi untuk berspeaking itu memang ya dia harus dievaluasi ulang dengan apa yang akan dilakukan, apa yang akan diekspresikan di publik kayak gitu. That's the point ya. Jadi nyaman didengar orang, nyaman apa namanya, dilihat orang, karena melihat sendiri kadang-kadang orang itu ininya apa, otaknya itu berpikir juga gitu, otaknya itu ada masukan juga, karena dia nggak ada two way communication, just one way communication. Dan itu adalah prinsip dasar orang yang harus berspeaking joyful di depan umum ya. Jadi nggak menyinggung siapapun, dan kita harus apa ya, poin-poinnya itu kita harus jelas. Yang harus kita miliki lagi itu adalah siapa lawan bicara kita, yang harus kita adaptasi untuk berspeaking atau berdialog ya, yang komunikasi dua arah. Oke, di sini saya mau tanya, ada kameramen di belakang saya, Pak, untuk berspeaking yang menyenangkan itu seperti apa? Kalau menurut saya itu sesuatu yang susah juga jawabnya, karena ini tadi kan konten yang ini kan bercampur bahasa Inggris. Iya. Malah yang saya pikirkan itu justru I want think about method first time to study conversation or learning to conversation English. Ya, Ini first time itu what what will what what will we must do Iya, ya, apa yang harus kita lakukan. nah itu Ya, kan step awalnya ya, kita kalau untuk bahasa Inggris, karena kita itu kan bukan bahasa kita. Jadi gimana kita harus bisa komunikasi? Yang pertama kali adalah kita collect the vocabulary, ngumpulkan perbendaharaan kata dulu. Ya, jadi perbendaharaan kata itu dikumpulkan. Misalnya kata kerja sendiri, kata sifat sendiri, kata subjek sendiri, ada objek sendiri. Seperti contoh, saya suka ngomong, ya kan? Mau nggak mau kan harus mengumpulkan dulu. Saya itu I, suka like, ngomong speak, ya. Oke, kalau kan ada, kenapa kok ada eng-engnya? Itu yang sedang berlangsung. Misalnya, I like speaking, I like watching. Saya sedang ngomong, saya sedang melihat. Seperti itu, Bang Kenny. Ya, ada lagi yang ditanyakan. Jadi pertama kali itu ngumpulkan vocabulary atau perbendaharaan kata atau kosakata. masalahnya itu saya berpikir waktu itu ya, waktu di Indonesia itu, waktu saya sempat nguli ke Malaysia maupun Brunei, itu katanya yang penting itu perbanyak vocabulary-nya dulu, masalah nyusun ayat itu enggak. Terus yang saya bilang di sekolahan itu cenderung masalah grammarnya itu didulukan. Jadi kita harus bertensi sini, present tense, past tense. Jadi saya nyusun itunya itu malah pelengen. Ya, betul itu Pak Bang Kenny, karena memang kalau yang didahulukan grammar atau tata bahasanya, we confuse ya, kita bingung ya, kita bingung how to apa namanya, mengatur kalimat itu. Tapi kalau kata per kata dulu kita latihan, kita kumpulkan, itu kita ngomong
misalnya kita ketemu sama foreigner atau orang asing atau bule, itu langsung mereka tahu meskipun itu gak grammar. Do you understand what I mean about? Ya, Mr. Ali, you like, I like, gitu kan misalnya. Dia ngerti meskipun itu gak grammar gitu. Kayak orang di Pantai Kuta, di Bali itu juga seperti itu. Massage please gitu aja kan. Maksudnya itu dia nawarkan untuk pijet. Oh no, thank you, pasti dia gitu ya. Jadi satu atau dua kata dikumpulkan, langsung dipraktekkan, itu lebih apa ya? Lebih apa ya? Lebih baik daripada kita mikir grammarnya bingung, ngomong aja belum ini ya kan, belum apa ya, istilahnya orang Jawa bilang ngomong aja belum gablek wis ini kayak gitu ya. Jadi mikir grammar sing bikin pusing, malah nggak berani ngomong kayak gitu. Yang penting pertama itu brave ya, bravery ya, brave to speak ya, berani ngomong. Satu kata, dua kata itu berani ngomong. Kadang-kadang kan orang cuman nawarin roti, you mister you eat bread gitu kan. Oke, I want, I like kan gitu kan, pasti dijawab, ada respon langsung. Jadi intinya gua harus grammatically ya, jadi berusaha ya nyusun dari kata per kata itu aja dulu. Seperti itu Bang Kenny ya, kameramen saya ternyata juga jeli ya. Terus apalagi Pernah saya itu ya waktu nguli di Kalimantan, saya kan memang bahasa Inggrisnya itu dulu awalnya di sekolah itu memang tidak suka. ya, Tapi setelah saya kepepet, itu kan saya kepingin minta tolong ke bule. Cuma saya tulis dulu. Saya tulis pertama pertanyaannya itu saya tanya, where do you come from, Mister? Waktu itu Brustil namanya. ya, Halo, where do you come from, Brustil? ya. I am from Australia. From mana? Australia. Australia ya. Tapi dia tuh sempat mengajar, katanya yang sebenarnya kamu itu pertanyaannya itu jangan terlalu formal. Misalkan, where do you city from? Nah itu lebih fleksibel katanya. Iya. Kalau yang where do you come from, Australia titik kan. Kalau city from itu bisa menjelaskan ini kampung apa itu katanya. City Saya itu kan kota. Terus yang kedua, setelah kenalan, ya kalau bertanya my name is Kenny, ya dan jawab juga. Terus saya itu mikir lagi, saya itu minta tolong. Saya akhirnya tak tulis, can you help me? Ya, terus what? Can you help me? Saya mikir, bantu apa? Give me job. Kami beri follow me, pick up, butuh awak kantor. Terus bilang bahasa Inggris, dada tolong ini kasih pekerjaan, ini pernah sekolah ini, kalau nulis bisa. Jadi saya itu akhirnya tidak dijadikan pertama ditaruh di asisten kitchen dapur, terus yang kedua suruh milih kamu di asisten store atau di catering sudah. Tak pikir-pikir tidak enak karena kerjanya mulai jam 2 sampai jam 2 lagi, tidak ada istirahat. Saya darah itu di Malaysia, di Kalimantan. Oh Kalimantan mana Bang Ken? Tengah. Oh tengah, Sampit, Palangkaraya. Oh Palangkaraya, kan ada Pontianak, Palangkaraya ya, itu Ya. Itu Kalimantan Tengah ya. Jadi dari Banjarmasin kan ke selatan terus naik Ya. Terus yang terakhir itulah saya akhirnya jadi asisten store. Nah itu saya dipercaya order bensin, solar, kayu, bahkan dari itu ada semen ataupun ada caterpillar itu genset besar dari Amerika, itu saya disuruh meriksa di GRR-nya itu, gabungan IPS-nya itu saya dengan Mr. Pius, kita orang Indi, Twitter itu. Iya. Itu bartender betul. Orangnya kecil. Iya. Dia diajari itu akhirnya. Iya. Akhirnya dari interaksi itu Bang Kenny pingin ngobrol bahasa Inggris. Iya, tapi tetap angel kan. Masalahnya saya vocabulary-nya itu kan kurang. Minim. Iya. Ngomong. Ya itu tadi, makanya vocabulary itu yang pertama kali kita latihan, kita kumpulkan.
kita kumpulkan terus dipraktekkan, Bang Kenny. Karena kadang tadi kan ada where your city kan gitu Bang Kenny. Ternyata satu kata-kata aja bisa jadi menimbulkan pertanyaan kalau bahasa tubuhnya itu seperti ini contohnya. From itu sudah mengandung kalimat tanya bahasa tubuhnya. Ya, Australia dijawab Amerika atau Dutch misalnya kan. Terus ada lagi town gitu kan. Town itu sama dengan city tadi kan, kota ya kan. Oh, Melbourne kayak gitu-gitu. Selanjutnya ada lagi old, usia kan. Satu kata bisa menimbulkan dia jawaban dari dia karena itu bahasa tubuhnya pakai ini tanya ya, bahasa tubuhnya kayak gitu. Oke, misalnya kalau kalimat sepenuhnya kan where do you come from atau where are you from. Jadi tinggal from sambil ngangguk gini dia tahu, pasti langsung dijawab. Oke, Perth atau Canberra kayak gitu-gitu. Itu Bang Kenny. Jadi awal itu ya vocabulary ya. Terus apalagi pengalamannya? Jadi ini kan masalah aplikasi ya. Menurut saya selain sudah informasi masuk, jadi otomatis kalau untuk memperkaya vocabulary itu kalau bisa tiap-tiap conversation tiap hari di dapur itu selalu ada yang membimbing atau di bahasa Inggris kan. Iya. Jadi ini kayaknya cepet ini. Kan kita tuh yang hari-hari ngomong itu kan. Iya. Itu Ya, kayaknya makanya bagus itu. kan di Indonesia udah banyak kampung Inggris Iya, ya. kayak di Kediri. Percontohan di Kediri, di Bali juga ada, di Banyuwangi sudah mulai ada kayak gitu. Di tempat lain juga Ponorogo ada sekarang. Karena di Semarang ada mulai dibentuk-bentuk kampung Inggris kayak gitu. Kalau misalnya Bang Kenny punya kampung Inggris, saya siap masuk ke situ ya untuk ngasih free learning English atau teaching English. Saya di sana bisa siap gitu Bang Kenny. Ya, tapi hari-hari dari Bang Kenny dulu nggak apa-apa, kita praktek sama Master Ali, oke? Oke. Tak mau bilang. Oke. Thank you very much Bang Kenny. Oke. See you next time. See you next time at the same channel. Oke, viewer, jadi tadi udah discuss tentang how to speak in public and how to speak English and how to start study English. Thank you very much. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.